Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cita Ardiani dengan NIM 205720048 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Definisi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Konsep dasar sistem pendukung keputusan mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi sistem pendukung itu sendiri baru muncul pada tahun 1971 yang diciptakan oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. Tujuan yang harus dicapai dalam sistem pendukung keputusan yaitu sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecahkan masalah semi terstruktur. Sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba menggantikannya. Sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Untuk metode pendekatannya, pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, Kadarsa 2002, 15-16, tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Satu, tahap pemahaman atau intelligence phase adalah pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan entah secara intermiten ataupun terus-menerus. Tahapan ini antara lain adalah mengidentifikasikan masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan kepemilikan masalah. Tahap perencanaan atau design phase meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahapan ini antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mengembangkan atau menghasilkan alternatif dan mengukur hasil akhir. 3. Tahap pemilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi atau implementation phase, adalah solusi yang diusulkan untuk suatu masalah atau inisiasi terhadap hal baru dan pengenalan terhadap perubahan. Pendek kata, implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja. Macam-macamnya. Yang pertama, metode sistem pakar atau sistem pakar. Expert system adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Ciri-cirinya adalah memiliki informasi yang handal, mudah dimodifikasi, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Yang kedua, metode regresi linear. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir ada metode logika fuzzy, merupakan teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang punya banyak jawaban.
Pada dasarnya, fuzzy logic merupakan logika bernilai banyak atau multi-valued logic yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional seperti benar atau salah, ya atau tidak, putih atau hitam, dan lain-lain. Logika fuzzy menyediakan cara untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang samar-samar, ambigu, dan tidak tepat. Fuzzy logic pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965. Karakteristik sistem pendukung keputusan antara lain adalah 1. Mendukung proses pengambilan keputusan yang menitik beratkan pada manajemen dengan persepsi. 2. Adanya interface manusia atau mesin di mana manusia sebagai user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. 3. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. 4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 5. Memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. 6. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tahap manajemen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.